Puji Tuhan, shalom. Yakin dan percaya hari ini adalah hari yang istimewa, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, dan Dia berhenti dari penciptaan karena Dia rindu untuk bertemu dengan setiap umatnya, orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sebab itu Bella, pagi ini ketika kita menaikkan pujian bagi Dia, itu berasal dari hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Dia sangat baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita percaya bahwa Dia ada di sini. Buka hatimu bagi Dia, karena Dia merindukan engkau lebih dari apapun dan siapapun. Dia Allah pencipta langit bumi, berkenan menjadi manusia supaya saudara dan saya bisa mengenalnya. Selamat pagi Bapak. Kami percaya Engkau sudah ada di sini. Karena Engkau Allah yang Maha Hadir. Tidak ada satu tempat pun tanpamu. Dan di sini di rumah kemuliaan-Mu telah kami siapkan persembahan yang akan kami naikkan sebagai korban pagi bagi Engkau. Kuduskan kami sebab Engkau Allah Maha Kudus. Ampuni kami, sucikan kami, dan kiranya biarlah tes perkenanan-Mu ada bagi kami. Sehingga apa yang bisa kami persembahkan, yang telah kami persiapkan sedemikian rupa, Tuhan, berkenan kepadamu. Dapati pujian kami menyenangkan Engkau, dapati pujian kami memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Dan kami percaya di saat nama-Mu ditinggikan akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Nikmatilah pujian kami, nikmatilah persembahan kami, tarian kami, musik yang akan kami naikkan bagimu. Bahkan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kiranya menjadi persembahan yang benar-benar Tuhan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus dalam tangan kasih-Mu. Proses kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya pada akhirnya yang terbaik kami terima. Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu, biarlah kepercayaan yang datang daripada-Mu menyertai, sehingga perkataan-Mu saja yang akan disampaikan begini menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, bahkan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada pada kami, sehingga pada akhirnya kami bisa sembuh dan memuliakan Engkau. Di tahun kebangkitan ini kami akan bangkit iman kami akan bangkit dalam rohani kami akan bangkit ekonomi kami akan bangkit dalam pelayanan kami, bahkan dalam terang kami, supaya banyak lagi jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memimpin kami. Bapak Rubinadi, Bapak Sudi Dharma, Bapak Gideon, Pak Heru, kami serahkan juga Papa Gembala dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang telah Engkau urapi, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih, telah Engkau perlengkapi untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu sepanjang tahun ini untuk kami melangkah bersama-Mu. Kami juga serahkan Bapak Prabowo, Pak Gibran, kami serahkan Bu Kofifah bersama Pak Dardak. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu Pak Rianto bersama Yesus wakilnya yang ada, Pak Camat Lego. Kami menyerahkan Pak Bisri bersama seluruh staf yang ada di Desa Modangan, bahkan Pak Daryanto. Kami menyerahkan Yesus kami tua Pak Jarwo dalam tangan kasih-Mu sampai staf yang ada di RW dan RT diberkati Tuhan. Dan kami percaya melalui kepemimpinan yang ada di bangsa kami yang takut akan Engkau, Indonesia boleh dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Orang boleh berkata 2026 sulit, tapi kami percaya di saat nama-Mu ada di bangsa ini, Indonesia boleh mengalami kemenangan dan menuju pada tahun emas yang ada. Terima kasih Bapak. Kami berkati gereja-gereja yang akan beribadah. Kami berkati persekutuan-persekutuan di mana anak-anak-Mu bersekutu. Kami berkati dari pagi, siang hingga malam hari di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati Tuhan. Dan kami yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah kami masing-masing pun dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan
Pada akhirnya kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Kami siap memberkati Tuhan karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami, doa kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di jalan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami siap mendatang padamu, masuk ruang Maha Kudus di mana perjumpaan pribadi terjadi. Kami rindu memberkati Engkau karena Engkau sudah memberkati kami.
Melalui tempat ini Tuhan akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami siap memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya kita percaya di tahun yang baru berkat yang baru dinyatakan, amin. Sebab itu perkatakanlah berkat, karena dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kenyataannya bahwa Yesus tetap menyertai. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setianya, dari hari ke hari penyertaannya tetap sama. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, sambutkan erat tangan-Mu. Ada amin. Tak berkesudahan kasih setianya, tak berkesudahan rahmat-Nya, tak berkesudahan bahwa penyertaannya atas kita sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, yes, amin, selalu pegang erat tangan-Mu. Dia baik, selamanya tetap baik. Suaranya mana? Sama-sama lebih lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Saya tanya bagi Bapak Ibu Saudara, siapa yang di 2025 tidak diberkati? Semua diberkati, amin. Jangan kecilkan perkataan berkat. Tuhan Yesus katakan engkau kuat, kita katakan Yesus hebat, amin. Sebab itu biarlah katakan
dirimu, masa depanmu. Aku diberkati Tuhan. Aku menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa. Bagi
kita masih di medan perang, katakan bersama Yesus aku pasti menang. Katakan 1, 2, 3. Bersama Yesus aku pasti menang. Karena saudara harus mengenal siapakah Tuhan. Kita dikasihi, kita dicintai, itu lebih dari cukup saudara. Haleluya. Di hadapan orang mungkin kita tegar, tapi kadang-kadang di hadapan Bapa kita tuh anak.
hadapan orang kita bisa tertawa. Tapi percaya kita punya Bapa. Di hadapan Bapa lah kita bisa bermanja, kita bisa mengadu. Dan kita percaya kekuatan yang datang dari Bapa itu tidak akan pernah berlalu dari kita. Masalah boleh datang. Firman Tuhan katakan, jika imanmu sebesar biji sawi, kau bisa memindahkan gunung. Tetapi hari ini kita katakan, sekalipun gunung itu tidak berpindah, aku memilih tetap setia. Aku memilih untuk tetap mengikut Engkau, karena kita percaya hanya di dekat Bapa kita bisa kuat. Amin. Selalu ada harapan di dekat Bapa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun gunung lambat kalah, tak mengapa, asalkan di sampingku. Walaupun asaku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kadang iman kita diuji, hatiku bertanya. Kadang kenyataan beda. Tetapi hari ini kita akan berjalan dalam iman. Firman-Nya akan menuntun saudara dan saya melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan iman itu yang kami butuhkan saat ini. Kami percaya dan kami sangat yakin bahwa Tuhan akan memimpin menuntun kami, membawa kami untuk melihat perkara-perkara yang besar sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa buat setiap hati kami yang datang, yang lesu, yang gundah gulana, yang sakit, kami percaya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Mas Nur yang pagi ini ada bersama-sama, sudah menikmati suasana Surabaya ya. Panas ya, tapi di pikiran tetap dingin karena kita percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Allah memanggil saya dan saudara sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Allah memanggil saya dan saudara sesuai dengan rencana dan kebutuhan kita. Kemarin saya ketemu salah seorang teman dan dia pemain musik di sini. Nanti hari tanggal 21 besok itu dia akan main di gedung kesenian. Dan saya tanya sama dia, jenengan apa hamba Tuhan? Enggak. Saya dipanggil Tuhan tapi saya masih belum mendapatkan jawaban itu. Jadi saya punya kesimpulan begini, banyak yang dipanggil tapi, saya ulangi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, malam ini, pagi ini saya mau bilang sama saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun beberapa hari ini saya lihat bangkunya kosong, ada banyak yang kosong, tapi kita percaya berapa yang hadir pada saat pagi ini, Tuhan punya rencana dan tujuan bagi kita. Kejadian pasal 12, saya akan berbicara tentang Abraham. Mari Mas Paulus tolong membacakan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat pertama dan yang kedua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Allah memanggil Abraham untuk tujuan atau penebusan dan penyelamatan. Jadi tadinya Abraham itu tidak dikenal oleh siapapun. Berikut kita baca dan kita lihat bahwa ternyata papanya Abraham itu orang kaya. Dan Abraham termasuk di dalamnya, termasuk keponakannya Lot. Tetapi sebelumnya Abraham tidak dikenal oleh siapapun. Dia mau berbuat seperti apa, paling kampung sekitar situ saja yang kenal. Allah tidak memanggil Abraham untuk mencurahkan berkat-Nya di atas dia, tetapi Allah memanggil supaya dengan memberkati dia, segala bangsa di atas bumi dapat diberkati. Saya stop di sini. Tadi saya mau katakan kepada saudara kalau kehadiran kita di ruangan ini, di tempat ini, itu ada di dalam rancangan serta rencana Tuhan. Kita ada bukan karena kita mau, no. Waktu saya kelas 3 SMP, saya kerja manol, istilahnya orang Jawa itu. Jadi kalau sudah pulang sekolah, saya bawa baju ganti, saya masuk ke pelabuhan, saya gendong orang dari Skoci ke bawah, saya pikul semen dan pulang. Dan saya lakukan itu secara terus menerus. Waktu itu saya masih gemit, gereja Masehi Injili di Timur.
jarang ke gereja. Bahkan setahun sekali itu pun kalau Natalan baru kami ke gereja, tapi kalau tidak Natalan tidak. Nah satu ketika ada seorang pengerja, itu tetangga saya, dia ada di atas rumah kami. Jadi rumah kami di bawah, dia ada di atas, dan tiap pagi saya dengar ada gitar dipetik dan ada pujian. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Satu kali saya datang ke rumahnya dan saya tanya sama dia, Bro Yosef, Bro itu adalah sebuah panggilan istimewa. Ya, kok Bro tiap pagi nyanyi, ada apa? Dia angkat kepala dan dia katakan begini, saya berdoa buat adik Demi, supaya Tuhan tolong, Tuhan panggil dan jadi hamba Tuhan. Wow. Nah kebetulan kalau mau ke pelabuhan itu harus lewat gereja GPDI, itu yang melayani hamba Tuhan dari Manado. Nah satu kali saya berangkat karena ada kapal mau masuk, kapal motor ya, jadi kapal kayu itu mau masuk, saya berangkat. Saya sampai di depan gereja, saya terpaku sebentar. Dan saya dengar dia berkata bahwa siapa yang mau pergi untuk aku. Saya lupakan itu karena jamnya sudah mepet, saya berangkat terus. Dan akhirnya sampai pada satu ketika, pagi-pagi saya bangun dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan mau pakai saya, silakan. Waktu itu saya setelah lulus, saya sempat lamar ke beberapa kantor dan saya diterima. Ya, saya diterima terus saya bilang sama papa saya dulu kerja di kantor pembantu bupati dan dia katakan ambil saja di kantor bulog, kantor gubernur. Nah, Bapak Ibu, tapi hati saya tidak tenang. Nah, akhirnya singkat cerita saya ambil keputusan untuk masuk GPDI Eklesia Lekik Om Yermi Selan. Pada waktu saya ada di dalam gereja itu, saya menikmati betapa dahsyatnya Tuhan. Kasih mula-mula saya mulai bangun dan saya katakan tidak ada yang indah seperti waktu saya ada di dalam gereja itu. Saya menikmati panggilan Tuhan yang begitu dahsyat. Ya. Saya bilang pada diri saya sendiri, kenapa dari dulu tidak saya alami ini? Akhirnya ambil keputusan, saya berangkat ke Jawa. Saya kembali ke firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Setiap berkat yang datang dari tangan Allah mempunyai tujuan atau penyelamatan bagi orang lain. Dan Allah memanggil setiap kita untuk tujuan yang sama. Marilah kita pelajari dan kita nikmati berkat-berkat ini. Allah memilih saya dan saudara dari latar belakang pendidikan, ekonomi yang berbeda. Dan Tuhan satukan saya dan saudara ada di tempat ini. Ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Saya akan bawa saudara untuk kita lihat bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah memilih Abraham? Tadi notabene saya sudah katakan kepada saudara bahwa Abraham tidak dikenal oleh siapapun. Ya. Kalau dia lewat orang berkata itu Abraham, ya, dan seterusnya. Tetapi pada waktu pasal yang ke-12 ini, panggilan itu terjadi pada Abraham. Ayat 2, yang pertama coba diturunkan satu ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow. Pada waktu Abraham terima panggilan ini, dia terheran-heran dan dia berkata pada dirinya sendiri, siapa yang berbicara kepada saya? Yo, aku enggak tahu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, setiap panggilan Tuhan itu pasti ada tujuan dan rencananya. Yang pertama saya bawa ke saudara untuk kita lihat bersama-sama. Kenapa Tuhan memanggil dan memilih Abraham? Jawaban yang pertama, karena hak itu ada pada Allah. Allah memanggil saya, Allah memanggil saudara. Saudara bertanya kenapa orang lain Tuhan tidak memanggil. Saya mau katakan kepada saudara, itu adalah hak pribadi Tuhan.
Dia memilih siapapun saja. Dia memanggil saya dan saudara untuk ada di tempat ini dengan satu tujuan, Allah memberkati kita supaya kita jadi berkat buat seluruh bangsa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak ada duanya. Dan dia mempunyai hak istimewa. Hari ini hak istimewa itu saya dan saudara terima, katakan amin. Taruh tangan saudara di dada dan katakan, terima kasih buat hak istimewa ini. Kasih tangan saudara di dada. Hak istimewa yang ada pada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan tidak ada seorang pun yang akan membawa kita keluar dari hak ini kecuali diri kita sendiri. Loh, kenapa orang lain mu'alaf? Saya mau katakan kepada saudara, itu karena diri mereka sendiri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hak itu sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dia memilih kita, dia melihat kita, dia membentuk kita sehingga kita menjadi permata-permata yang siap untuk menjadi berkat buat orang lain. Hari Senin, hari Rabu ya, kami rapat terakhir panitia dan ada beberapa orang, puji Tuhan saya dapat sekitar 10.800.000 saya sumbangkan untuk panitia itu. Dan ternyata apa yang kami khawatirkan terjadi betul. Pemerintah lepas tangan. Ya, mereka lepas tangan. Kami membutuhkan 150 juta, sedangkan masuk pada waktu kemarin itu hanya 54 juta. Kami harus membayar LKI karena kita siap Videotron tanggal 21 itu. Dan kita harus bayar 39.300. Ya, kami sama kota kerjasama jadi ada 70 berapa itu kami patungan dan kami bagi. Nah, di dalam kebingungan ketuanya katakan begini, apa kita rubah saja? Jadi dari jumlah 50-an itu sama sekali tidak mencukupi. Saya duduk dan saya bilang, saya tidak ngomong ke panitia, saya bilang ke teman saya, Mas ngomong ibu-ibu gak usah pakai nasi, jadi kali ini kita Natalan jajan saja. Siapa yang siap makan jajan hari ini coba angkat tangan. Aneh, tak suruh angkat tangan, gak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau makan jajan angkat tangan? Oh iya, berarti saudara setuju dengan saya. Akhirnya kita putuskan. Kami masih kurang sekitar sekian 70-80 juta untuk mencapai, kita harus siapkan 1.500 nasi itu. Dan jumlahnya begitu banyak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tidak sampai di situ, pulang hari Jumat kemarin, saya rapat, bendahara saya sama sekretaris saya, kami rapat di Ngelego. Yang sudah masuk berapa? Belum ada sama sekali yang masuk. Per gereja kami jatah 350 ribu. Yang 2 sudah mengundurkan diri, mereka tidak mau. Ya, terima kasih buat Mas Abed sama Mas Kiki, Mbak Kiki ada di dalam grup dan mereka katakan, Papa kok diam aja? Ya. Dan kemarin saya bilang sama saudara, cara Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, Tuhan bawa orang itu ke rumah. Ya, yang tidak mau masukkan itu, dan saya ngomong-ngomong dan saya ketemukan bahwa Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu tahu, saya ikut Bamak Kabupaten. Tahun ini kita tidak akan adakan makanan, tapi kami hanya bikin minuman. Tapi saya masih punya satu keyakinan bahwa Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan hak istimewa itu Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan sedang menanti saya dan saudara untuk kita datang dan kita katakan kepada dia, kamu adalah Bapakku, kau adalah Bapa saya, kamu adalah hal yang paling teristimewa dalam hidup saya. Coba kita baca Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Mari Mas Paulus tolong bacakan ayat tersebut. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan dalam Efesus pertama ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya. Apa yang membuat Tuhan tergerak kepada hidup saya dan saudara? Itu sebabnya mari pegang teguh perkataan ini, saudara. Orang lain mau berkata apa saja, seperti apa, tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ada hari ini, terus pegang itu dan silakan terus apapun yang terjadi, karena dikatakan di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Allah telah menentukan saya dan saudara itu dari semula. Bukan moro-moro dia punya dia ingat terus itu. No, tidak. Saya kembali ke Natal. Jadi nabi, para rasul, dan akhirnya sampai pada Natal itu. Dan Tuhan berkata kepada malaikat itu berkata kepada Maria, tahun depan engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Betapa dahsyatnya nama ini, betapa luar biasanya nama ini. Itu sebabnya di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita diambil, dipeluk menjadi anak, saudara. Sesusah-susahnya kita, sesedih-sedihnya kita, seapapun kita, mungkin kita menikmati berkat-berkat yang menurut kita tidak cukup. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita diam di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak perlu keluar kemana-mana. Tapi kita mau terus datang dan katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Terus stop di sini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kenapa saudara kita nyanyikan pujian ini? Karena kita percaya bahwa Dia adalah Papa kita. Dia yang membentuk kita, Dia yang memilih kita, Dia yang menempatkan kita di tempat ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggu saya dan saudara. Oke, mereka ngomong kita, enggak apa-apa. Tapi saya percaya bahwa keyakinan kita kepada Tuhan, kita ada di sini hanya karena pilihan Tuhan. Ya. Kita akan baca Daniel pasal 2 ayat 21. Banyak ayat hari ini ya, saya akan bawa saudara. Daniel pasal yang kedua ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Iya. Saudara baca ayat yang pertama. Di bagian yang pertama, Dia mengubah apa? Saat dan waktu, Dia memecat raja. Zaman dulu raja itu adalah tingkat yang paling tinggi, tidak ada yang bisa. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Dia memecat raja. Apa yang kita butuhkan hari ini, saudara? Natal tanggal 26 di tempat ini, terus tandanya masih kurang. Saya mau katakan kepada saudara bahwa secara manusia oke, saya khawatir. Tapi dengan iman saya mau katakan bahwa Tuhanku Allah yang dahsyat. Ya, Dia yang memanggil saya, memilih saya, membawa saya dari Nusa Tenggara Timur. Beberapa hari yang lalu sebelum Natal saya mau pamit sama mama. Saya mau katakan aku tak pulang ke NTT. Jadi dari sekian puluh tahun saya tinggalkan NTT, belum pernah pulang untuk ikut Natal di sana. Saya rindu menikmati itu. Apakah Bapak Ibu semua, ayo kita kumpul uang yuk, kita berangkat ke Rote. Siapa yang mau angkat tangan? Oh, Pak Jangkung, ya saudara berdoa gitu ya. Ya, mari. Enggak masalah itu. Tapi saya punya kerinduan. Saya ingin menikmati suasana Natal. Jadi tanggal 24 itu malam kami sudah bentuk paduan suara. Jadi yang pimpin dari perjalanan kita ke rumah, kita masuk, kita nyanyi. Kita nyanyi dan kita menikmati hal-hal yang dahsyat. Ayat ini mengatakan Dia mengubah saat dan waktu. Allah yang mampu mengubah saat dan waktu. Saat sedih kita, saat kita ada di dalam hal yang tidak menyenangkan kita.
Allah mampu mengubah itu. Ia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Puji Tuhan. Alasan yang pertama kenapa Allah memilih Abraham, karena hak istimewa ada di tangan Tuhan. Dia yang memilih kita, dia yang menetapkan kita, dan dia menanam kita di tempat ini. Kita kemana saja, ya kita pergi kemana saja, Allah yang menanam dan menolong saya dan saudara. Yang kedua, kenapa Allah memilih Abraham? Karena Abraham memenuhi persyaratan Tuhan. Wow. Saya renungkan ini dan saya bilang sama Tuhan, ternyata Allah memilih saya karena saya memenuhi persyaratan Tuhan. Kita ngomong sama-sama ya, 1, 2, 3. Saya, belum semua, sekali lagi. 1, 2, 3. Saya memenuhi persyaratan Tuhan. Saya membayangkan pada saat Abraham dia dengar itu. Oke, yang pertama kita sudah lewati itu karena haknya Tuhan. Jadi nggak ada orang yang tahu. Kita ada di sini itu karena Tuhan. Tapi yang kedua, kok Tuhan tahu ya? Dikatakan bahwa karena Abraham memenuhi persyaratan itu. Persyaratan apa yang Tuhan dapat pada Abraham? Kita maju ya. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang pertama kita lihat, apa persyaratan itu? Demikianlah firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makasih. Jelas banget ya. Saya baca ayat ini saya sampai ketawa. Ya, makanya saudara tolong kalau ada ayat-ayat gitu saudara baca dan renungkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah kamu pandang Eliab itu. Ayat yang pertama. Tarik coba. Ayat yang pertama. 6, ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Pada saat Samuel masuk, dia melihat anak-anak satu, terus sampai pada Eliab. Dan dia katakan begini, ini datang dari Tuhan, katakan amin. Wow. Samuel terpesona dengan penampilan Eliab. Cara bicaranya, cara jalannya, cara menempatkan diri. Dan seringkali kita terkecoh di sini, katakan amin. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah tidak melihat penampilan luar kita. Manusia boleh melihat penampilan luar kita, tetapi Allah melihat kedalaman hati saya dan saudara. Minggu kemarin saya sudah jelaskan ini, tapi saya jelaskan lagi. Yang pertama, kita punya hati yang tulus. Kita punya hati yang tulus. Sampai akhirnya mereka harus menunggu beberapa lama untuk menjemput Daud dari tempat yang tidak seharusnya dia ada di sana. Daud menerima apa yang Tuhan minta kepada Samuel. 1, Eliab. 2, terus Samuel tanya kepada papanya Isai, apakah sudah selesai anakmu? Eliab berkata, masih ada 1, tapi dia ada di padang. Saudara tahu, bangsa Israel itu kalau dia ada di padang berarti dia sedang apa itu? Menggembalakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita ngomong, saya mau ngomong saudara. Saudara bisa lihat saya dari luar, bisa lihat mama dari luar, saya bisa lihat saudara dari luar.
Tetapi ada sepasang mata yang melihat saudara sampai ke dalaman hati. Nah, pada saat Tuhan ketemukan itu pada Musa, pada Abraham, maka dia katakan, ini dia orang yang aku cari. Saudara kita boleh kerja, oke silakan kerja terus. Studi, sekolah, terus sekolah. Sampai saudara menemukan apa yang menjadi cita-cita saudara. Tapi harus ingat bahwa Tuhan melihat hati saya dan saudara. Hati kita adalah tempat di mana Allah akan ada di situ, dia diam di situ. Dia duduk di situ, dia menikmati hal-hal yang luar biasa. Jadi hati yang tulus adalah tempat di mana Tuhan bertakhta. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, terima kasih. Salomo, raja yang bijaksana. Dia menulis surat dan dia sampai ke sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu kanan apa kiri? Hati kita posisinya ada di mana? Duh, hatiku sakit. Apakah ada di tengah? Mbak Eca, iki pakarnya nih. Hati itu ada di kiri apa di kanan? Di kiri? Apa di tengah? Enggak tahu. Siapa yang pernah bunuh binatang? Yang pernah beleh, wedus, kebo? Ya. Saudara pernah perhatikan enggak hatinya itu ada di mana? Saya mau katakan kepada saudara. Di mana, Mama? Di tengah. Hati kita ada di tengah. Di dalam balutan perut itu, hati ada di situ. Oke lah, kita enggak perlu tahu posisinya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ternyata hati saya, hati saudara adalah tempat di mana Tuhan bertakhta. Karena dari situ keluar satu kehidupan. Sumber air yang menyegarkan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan berkata bahwa orang lain enggak tahu. Dari perbuatan kita orang lain akan melihat hati kita ada di mana. Mari kita jaga hati kita, sehingga kita berbicara orang lain menikmati, kita menikmati hal-hal yang dahsyat. Karena Tuhan memanggil kita, dia melihat hati saya dan saudara. Tuhan sedang mencari itu, biarlah dia ketemukan itu di dalam hati saya dan saudara. Dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita mendapatkan pernyataan-pernyataan itu dari Tuhan. Kita melakukan itu dengan hati yang tulus. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 28. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Iya. Ayat 28 itu terjadi setelah ayat 26 dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru berbicara tentang hati yang tidak neko-neko. Hati yang mendengar orang ngomong dia tidak peduli. Dia hanya fokus kepada Tuhan.
Hati yang tulus itu berbicara tentang hidupnya menyenangkan Tuhan. Hidupnya berpadan dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 26 coba. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada saat Tuhan menemukan ini dalam hidup saya dan saudara, maka yakin dan percaya bahwa Dia akan terus mengejar kita. Karena Tuhan melihat hal yang kedua, Dia menemukan persyaratan yang Dia cari itu ada pada Abraham. Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Kita tidak perlu ngomong, Tuhan tahu. Karena Dia yang menciptakan saya dan saudara. Katakan amin. Ya, amin. Di Allah yang dahsyat. Itu sebabnya Daud mengatakan begini, firman-Mu kutaruh di dalam hatiku. Mazmur 119 itu. Ya, ayatnya saudara cari sendiri. Saya kasih PR kepada saudara sampai saudara menemukan itu. Firman-Mu kutaruh di dalam hatiku supaya aku hidup, aku bergerak, aku berjalan, aku melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin hari-hari ini saudara sedang kecewa dengan orang lain. Siapa yang kecewa? Coba angkat tangan. Oke, kalau enggak ada. Yang pernah kecewa angkat tangan. Yang pernah kecewa angkat tangan. Bu Win pernah. Siapa lagi? Waduh, Bu Wat. Iya. Dari 333 orang hanya 3 orang yang angkat tangan. Berarti saudara bersyukur ya, saudara tidak pernah kecewa. Amin. Ya. Baik, iya tidak apa-apa. Saya mau bilang sama saudara, hari ini Tuhan ada di sini. Dia melihat bahwa engkau masih kecewa. Tanda hatimu belum beres. Ya. Kalau saudara masih suka marah, termasuk saya, minta maaf. Karena kadang-kadang saya khotbah, saya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, saya katakan ya, saya pulang, Ibu Gembala ngomong sama saya ngomong sendiri, terima kasih Tuhan, saya mesti diingatkan, saya punya istri yang baik. Hari Rabu Bu Meita bicara tentang ucapan syukur, dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang datang diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Yang kedua, ada sebuah ketekunan. Daniel 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, puji Tuhan. Ini betul-betul luar biasa ayat ini. Jadi Daniel itu dijengkel, teman-temannya tuh ingin menjatuhkan Daniel. Caranya seperti apa? Cari segala cara, enggak ketemu. Akhirnya mereka ketemu, ada satu yang tidak bisa dilupakan oleh Daniel. Apa itu? Harus tidak boleh ada penyembahan kepada yang lain kecuali kepada Tuanku Raja. Dan keputusan itu terjadi betul. Raja memberikan sebuah keputusan bahwa selama 30 hari tidak boleh ada orang yang menyembah kepada Baal manapun kecuali kepada Raja. Dan ayat ini menggenapi, dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Papa Mama, Daniel pergi ke rumah untuk apa itu? Oh, doa. Untuk apa lagi? Memuji Tuhan. Ya. Kemarin saya ketemu sama Mas Muji, dan Mas Muji tanya sama saya, Om, bacanya sudah sampai di mana? Dan saya bersyukur Mas Muji sudah sampai ke bilangan ya. Bilangan berarti sudah selesai kejadian sampai Wahyu terus kembali lagi. Saya bilang sama Tuhan luar biasa. Ya.
Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang ini adalah suara Tuhan. Bukan untuk dijadikan hiasan di lemari. Atau mungkin ada HP saudara, saudara bisa download itu dan bisa saudara baca. Dan saya bersyukur kalau mama sama ada beberapa jemaat yang setia melayani, masih membaca Alkitab. Yang lain saya tidak tanya sama saudara, tapi mari saudara, biarlah hati kita tertuduh karena kita tidak pernah membaca Alkitab. Katakan amin. Kita baca HP oke. Itu dari Tuhan, silakan. Tapi pernahkah saudara merasa bersalah enggak? Tuhan kasih saya firman, kenapa saya tidak baca? Dan Tuhan menemukan ketekunan itu ada di dalam hati Daniel. Demi didengar bahwa peraturan itu melarang orang untuk sembah kepada yang lain, dia pulang. Dia mengambil kiblat ke Bethlehem. Dia sembah 3 kali dalam 1 hari. Saya tidak berbicara waktu saudara, tapi saya berbicara tentang ketulusan saudara untuk melakukan ketekunan itu. Kalau saudara tekun berarti saudara tidak pernah punya alasan. Kalau memang saudara tekun, bahkan saudara akan berkata begini, waduh saya belum baca Alkitab ya, saya belum berdoa ya. Jangan sampai waktu yang ada saudara pakai untuk baca HP, ya latihan ini, latihan itu, semua baik, semua baik. Tapi yang lebih baik, karena Tuhan menemukan itu di dalam hidup kita, dan Tuhan memilih saya dan saudara. Katakan amin. Ya. Jadi dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow. Daniel harus menjadi patron saya dan saudara. Amin. Ini menjadi contoh bagi saya dan saudara. Contoh ya wong ibadah kaum pria aja, sok-sok tokoh, sok-sok ora. Padahal kita belum dapat ancaman. Kaum muda, ibadah rebo sekarang, aduh, saya pikir Tuhan kok seperti ini. Saya mau bilang sama saudara, itu keputusan kita, amin. Saudara mau datang atau tidak, itu keputusan saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sampai Allah tidak ketemukan yang namanya ketulusan itu di dalam hati kita. Saudara berkata, saya repot, saya sibuk, oke. Tuhan tanya sama saudara, yang membuat kamu sibuk siapa? Yang membuat kamu kerja sampai malam siapa? Kita sendiri, iya kan? Padahal ada waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang sama saudara, pilih yang terbaik. Karena Tuhan menemukan itu dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, Lukas pasal 1 ayat 38 tadi saya singgung tadi. Lukas 1 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu hanya pingin tok mendengar suara Maria. Setelah dikatakan bahwa tahun depan kamu akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tunggu dari tadi, tunggu. Akhirnya Maria berlutut dan dikatakan, aku ini hamba Allah. Saya ini hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada saudara bahwa perkenanan kita kepada Tuhan, Tuhan menemukan bahwa saya dan saudara merasa bahwa kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya mau bilang sama saudara,
Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku ini adalah hamba-Mu. Jadi Tuhan menemukan ada hati hamba di dalam hidup kita. Hati kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur. Kayak Bu Ita khotbah minggu kemarin, hari Rabu kemarin. Ada ucapan syukur. Ya. Sampai tidak sadar, tidak masak, Tuhan kirim orang untuk bawa berkat ya Bu ya, luar biasa. Ada berkat yang Tuhan kasih. Saudara percaya kepada Tuhan? Ya. Mari hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sedang menanti itu. Apa yang kita ucapkan itu didengar oleh malaikat. Dan yang paling saya terharu itu, setelah malaikat dengar itu langsung balik deh. Langsung berangkat dia. Ternyata dari tadi yang ditunggu malaikat tanya perkataan itu. Ini aku hamba-Mu. Ya, aku hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Saya tambah sedikit ya, boleh ya? Masih boleh, oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi ada 3 hal yang kita sudah baca tentang bagaimana Tuhan menemukan saya dan saudara Daud, Abraham, dia memenuhi persyaratan. Yang berikut, panggilan Allah kepada Abraham membuat menurut beberapa hal. Yang pertama, panggilan Allah kepada Abraham untuk memisahkan diri kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, kembali kita baca. Panggilan Abraham akan membuat saya dan saudara menemukan beberapa hal. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini 3, saya akan jelaskan sedikit saja. Bagaimana agar Tuhan bisa menemukan itu dalam diri kita? Yang pertama tadi, lewat panggilan Abraham kita menemukan ada pelajaran-pelajaran yang akan membawa saya dan saudara untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Yang pertama, kita harus keluar dari negeri kita. Ada hal-hal yang membatasi kita. Entah itu peraturankah, atau mungkin kita berkata bahwa ini benar ini. Saya mau tanya sama saudara, setelah saudara menikah, maaf, harus berpisah atau bersama-sama? Saudara kalau sudah menikah harus bersama-sama, Mas Muji. Perkataan saya belum selesai ya. Iya, ya, oke siap, makasih. Nah, saya mau tanya sama saudara, waktu Ibu Gembala tinggalkan saya ke Hong Kong dulu, 4 tahun gue menderita. Ya, menderita sampai saya karang lagu apa? Ndang Bali oh Sri. Oh bukan, saya sering nyanyi itu, Ndang Bali oh sis. Ya, aku lupa. Ya kelihatannya. Ya, saya juga kerja. Saya tidak larang itu. Kalau kesepakatan oke. Tapi saya mau bilang sama saudara, hati-hati dengan gangguan antara itu. Hati-hati saudara sedang kasih kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Ya. Makanya saya mau bilang sama saudara, kalau saudara sudah ambil keputusan untuk menikah, terus ada bersama-sama dengan suami istri. Kalau suami ditinggal sama istri saudara, kalau saya jadi lemah. Ya, jadi begitu Ibu Gembala pulang, saya puji Tuhan, saya sudah kuat lagi. Nah, yang mau menikah siapa di sini? Mas Priyo sudah menikah? Oh, sudah. Iya, terima kasih. Iya. Jadi mari saudara kita akan keluar dari cara-cara orang dunia. Wes to, hanya sebentar aja enggak apa-apa. Tinggalkan suamimu ben dewe, istrimu ben sendiri.
kita harus ada bersama-sama. Kita akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan itu bagi kita. Ya. Jadi kita memetik sebuah kebenaran bahwa Abraham dipanggil, dia akan menjadi bangsa yang besar, bapa segala bangsa orang yang percaya. Pada saat dia memenuhi persyaratan, metua ko negerimu, tempat di mana yang membuat kamu nyaman di situ, membuat kamu tidak berpikir tentang masa depan, tetapi kamu terus ada di situ, keluar dari situ. Yang pertama. Yang kedua, dari sanak saudaramu. Saya sekarang nonton drama Cina itu. Saya lagi turunan dari Ibu Gembala itu ya. Jadi saya ya. Jadi aku mau ngomong apa toh? Saudara hahu saya jadi lupa gitu. Keluar dari saudaramu. Nah kalau saya lihat drama Cina itu, saya lebih mengerti ternyata bahwa saudara kita ada ikatan antara apa itu? Rasa persaudaraan. Nah orang Cina itu kuat dengan persaudaraan. Jadi kalau lihat yang satu lemah diangkat dan lain sebagainya, ditolong dan lain sebagainya. Baik apa tidak? Baik, sangat baik. Baik banget. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa justru disitulah Tuhan sedang menampi kita agar kita jauh dari mereka. Yang pertama keluar dari negerimu, yang kedua dari saudaramu. Karena aku akan melakukan perkara-perkara besar. Seandainya Abraham tidak keluar, tidak meninggalkan saudaranya, namanya tidak dicatat sebagai bapa segala orang percaya. Tetapi kita melihat bahwa Abraham tulus dan dia katakan bahwa aku siap tinggalkan negeriku, siap tinggalkan saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang bergantung sepenuh kepada keluarga. Tidak usahlah. Satu saat nanti keluargamu juga miskin. Mari kita mau berharap sepenuh kepada Tuhan. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang pertama kita keluar dari negeri kita, yang kedua dari saudaramu, yang ketiga dari rumah Bapa. Nah kita terikat dengan apa yang ada di rumah itu. Ini gini, ini begini, ini begini. Kalau ini enggak boleh lah ya. Tidak boleh makan ini. Ya, kalau saya darah tinggi, tidak boleh makan ini. Tapi sekarang saya makan sembarang. Ya. Tapi obatnya tetap saya minum. Obatnya tiap hari saya minum, habis tak beli, tak minum lagi. Akhirnya saya makan, minum kopi gue. Kopinya harus, kalau saya ke rumah saudara, kasih kopinya gulanya dikit aja gitu ya. Ya, jangan manis-manis, nanti kan saya sudah manis gitu ya. Jadi kalau saudara kasih manis lagi, saya tambah manis. Keluar dari rumah bapakmu. Di rumah bapak, Buyit, kalau di rumah bapak itu ada apa sih? Segalanya. Di rumah papa kita sama mama kita kan kita melakukan, wes iki rumahnya papa gua. Jadi kita tidak berpikir ke depan. Pagi ini saya mau bilang sama saudara, mental seperti ini kita harus tinggalkan gitu. Negerimu yang membuat kamu tidak mengenal siapa-siapa, saudaramu kamu bergantung kepada saudaramu, dari keluargamu kamu harus pisah dari mereka. Dan saya mau katakan kepada saudara, ayat yang kedua kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Kakak saya Om Welem, hari ini dia umurnya sudah 67. Ya 3 tahun, jadi enggak tahu ya dulu belum ada KB, tapi kok ya papa saya itu pintar banget. Jadi kami ada 7 orang itu 3 tahun terus, ya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun.
Kemarin telepon saya, terus mama ngomong, kok Dungaren sampai ngangkat teleponnya kakakmu? Iya, karena sudah lama telepon, saya nggak ngangkat ada berapa bulan itu. Terus dia nangis, ngomong, aku saiki ndak iso melaku. Loh kenapa? Darahku tinggi. Ya, jadi keluarga saya itu memang keluarga darah tinggi semua. Dari papa saya, adik saya juga kemarin telepon ke saya, darahku naik 240. Hah? 240? Oh iya. Ya. Terus dia bilang sama saya, tolong bantu doa ya buat saya, sudah enggak kerja dan saya ikut istri marah-marah dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat buat saya dan saudara. Ya, kita ada di sini, hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan memilih kita terus sampai pada titik terakhir kita terima berkat ini. Membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita lari ke nasi 2000 ya. Nasi 2000. Mungkin Januari ini masih repot. Tapi saya rindu nanti Februari mungkin sudah bisa mulai lagi. Ya, karena kesibukan daripada ibu-ibu, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin hari ini kita belum menikmati. Tapi besok mungkin kita akan menikmati betapa Tuhan itu dahsyat. Jadi kita diberkati saudara. Tujuan Abraham dipanggil bukan memanggil Abraham untuk diberkati secara jasmani. No, tidak. Allah memberkati Abraham supaya Abraham jadi berkat. Omongannya jadi berkat, perilakunya jadi berkat. Berkat yang ada padanya diberikan kepada orang lain. Dibagi. Dan hari ini Tuhan tuntut itu dari saya dan saudara. Kita pulang dan kita mau katakan, ini aku Tuhan. Aku siap. Dan Abraham dia meninggal. Tetapi namanya disebut sebagai Bapa segala orang percaya. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Hari ini firman Tuhan begitu jelas bagi saya dan saudara. Mengapa Allah memilih Abraham? Karena dia memiliki hak penuh atas diri kita. Dia menemukan bahwa di dalam diri Abraham ada hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan rencananya. Pagi ini saya mau bilang sama saudara, Allah sedang menanti kita untuk kembali kepada Tuhan. Ada apa dengan saudara hari ini? Iman saudara mungkin? Hidup saudara? Allah sedang mencari itu bagi saya dan saudara. Dia menemukan itu dalam hidup saya dan saudara. Dia menemukan Daniel. Dan akhir hidupnya Daniel mendapatkan hal yang dahsyat. Diberkati. Ayat 2 dari Kejadian pasal 12, diberkatilah engkau. Masa depanmu ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku berlulus
Dia sangat mengenal saudara sebab saudara adalah anak-anaknya. Dan saat pagi hari ini dia ingatkan kembali panggilan Abraham. Apa yang terjadi atas Abraham ada dalam kedaulatan Tuhan. Abraham tidak mengerti, tetapi dia percaya. Pagi ini Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya firman yang sama. Mungkin engkau belum melihat, tetapi yang dia mau, percayalah. Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Taruh tangan kita di dada, katakan terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Mari bapak-bapak kaum pria angkat pujian di kaum ibu berdoa. Mari kaum pria angkat suaramu. Haleluya. Kami tidak mengerti, tapi kami percaya. Engkau yang memegang tangan kami.
kasih Tuhan. Kalau firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk membawa kami meniru Abraham sebagai bapak orang yang percaya. Abraham adalah orang yang seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Firman itu membawa kami teringat kembali betapa besar kasih-Mu pada hidup kami, Bapa. Engkau sering mengingatkan kami, Engkau sering menegur kami, Engkau sering membawa kami untuk seturut dengan Engkau. Tetapi dalam hidup kami, Bapa, mungkin kami tidak setia seperti Abraham, Bapa. Kami sering meninggalkan suara-Mu itu dan kami bertindak menurut pikiran kami sendiri, Bapa. Ampuni kami. Layakkan kami di hadapan-Mu, Bapa. Untuk kami menjadi penurut perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Bapa, kami Abraham telah memberi contoh yang luar biasa bagi kehidupan kami. Apa yang Kau perintahkan kepada Abraham itu selalu dilakukan dengan baik. Tetapi sebaliknya, Bapa, saat Engkau memerintah kepada kami anak-anak-Mu, mungkin itu kami dengar, tapi hanya berlalu dari telinga kanan kami dan keluar dari telinga kiri kami, Bapa. Mungkin kami sering melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami, Bapa. Tapi mata kami sering membutakan diri, Bapa, untuk tidak melihat itu. Dan itu sering kami lalui, itu berlalu begitu saja, Bapa. Ampuni kami, Bapa, ampuni kami. Kalau pagi hari ini, Bapa, hamba-Mu menyampaikan firman, mengingatkan kami kembali, Bapa, bahwa ketaatan itu membutuhkan suatu komitmen yang kuat dari setiap pribadi kami, Bapa. Berikan itu hati kami, Bapa, hati yang selalu mengasihi Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berkat kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat damai sejahtera Tuhan, Kau limpahkan di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu ini, Tuhan, menjadi hamba dimanapun mereka berada, Kau pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih setia firman-Mu yang Kau taburkan pagi hari ini. Dan biarkan firman-Mu itu, Bapa, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Kami alaskannya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Makasih buat firman Tuhan. Makasih buat acara di mana song leader telah membawa kami untuk menikmati betapa dahsyat pemain musik. Kami berdoa buat tim choir. Kami berdoa buat semua yang terlibat di dalamnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, tolong dan Tuhan memberkati. Sebelum kami pulang, kami memberkati anak-anak sekolah minggu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau dipelihara, Engkau dijaga, Engkau dilindungi. Bahkan Engkau menjadi anak-anak yang pintar di rumah, di sekolah. Menghormati orang tua dan guru adalah hal yang sangat dahsyat. Kami memberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Guru-guru sekolah minggu yang melayani mereka
berikan hikmat, kemampuan sorgawi, agar mereka terus bekerja berkarya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa anak-anak lebih cinta dan mencintai, mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda yang ada di depan kami. Berikan kepada mereka hikmat, kemampuan sorgawi, sementara mereka belajar sekolah. Mereka ingat bahwa ada jam-jam ibadah di mana mereka boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam gereja. Kami bawa mereka hikmat yang daripada Tuhan boleh ditaruhkan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa buat ibu hamil, kami taruh ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Tuhan terus bekerja, menolong baik bayi yang ada di dalam kandungan mereka. Biarlah besok mereka boleh melahirkan dengan sempurna, dengan baik. Atasnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami sudah memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, pengurapan surgawi akan membuat kami menjadi ingat dan melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami pulang, kami diberkati, kami dipulihkan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya